Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita pada video kali ini. Perkenalkan, nama saya Desviana Valencia dengan NIM 1802045. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pencarian dari latihan soal mata kuliah teori bahasa automata dengan dosen pengampu Ibu Novir Tameli Kahar. Oke, di sini sudah ada soalnya. Yang pertama itu soalnya adalah hilangkan semua aturan produksi useless dari data bahasa bebas konteks. Nah, berikut variabel S menghasilkan terminal input A kecil S. Variabel S menghasilkan terminal input variabel A. Variabel S menghasilkan terminal input itu variabel C. Variabel A menghasilkan terminal input A kecil. Variabel B menghasilkan terminal input A kecil. Variabel C menghasilkan terminal input A kecil, C, dan B kecil. Oke, sebelum kita beralih ke penyelesaiannya, kita harus mengetahui dulu definisi dari penghilangan produksi useless ini. Nah, produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Nah, produksi ini tidak berguna karena jika diturunkan tidak akan pernah selesai. Seperti itu. Nah, produksi ini juga tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal hingga produksi itu redundan atau berlebih. Nah, baiklah kita bahas penyelesaiannya. Di sini simbol variabel S bisa diubah atau diganti menjadi A kecil S atau variabel A atau variabel C. Simbol variabel A bisa diubah atau diganti menjadi A kecil. Simbol variabel B akan dihapus karena pada simbol variabel S tidak ada variabel B. Maka simbol variabel B disebut redundan yang disebut useless. Nah, simbol variabel C tidak memiliki penurunan yang mampu menuju terminal, maka simbol C dianggap useless. Nah, maka hasil penyederhanaannya adalah variabel S menghasilkan terminal input A kecil dan S besar. Variabel S menghasilkan terminal input A besar. Nah, kenapa C-nya dihapus? Mengikuti aturan yang sudah di atas, yaitu variabel C ini tidak memiliki penurunan. Nah, variabel A menghasilkan terminal input A kecil. Nah, mengapa B-nya dihapus? Karena B merupakan redundan. Nah, di sini sudah ada penjelasannya karena C dihapus, konsekuensi dari simbol S tadi, maka C dihapuskan. Nah, baiklah, selanjutnya kita beralih ke soal selanjutnya, yakni hilangkan semua aturan produksi unik dari tata bahasa bebas konteks. Berikut. Variabel S menghasilkan terminal input A besar, B kecil, A kecil, dan C besar. Variabel S menghasilkan terminal input B besar, A kecil, dan C besar. Variabel S menghasilkan terminal input A besar, A kecil, dan C besar. Variabel S menghasilkan terminal input A besar, B besar, dan A kecil. Variabel S menghasilkan terminal input A kecil dan C besar. Variabel S menghasilkan terminal input A besar dan A kecil. Variabel S menghasilkan terminal input B besar dan A kecil. Variabel S menghasilkan terminal input A. Variabel A menghasilkan terminal input B, variabel B, variabel A menghasilkan terminal input C. Variabel A menghasilkan terminal input B dan C.
variabel B menghasilkan terminal input B kecil, variabel C menghasilkan terminal input D besar, variabel D menghasilkan terminal input D kecil. Nah, dari string di atas maka menghasilkan produksi unit, yaitu ini penyederhanaannya. Variabel A besar menghasilkan terminal input B besar, variabel A menghasilkan terminal input C, variabel C menghasilkan terminal input D. Nah, ini adalah penyederhanaan dari bawah. Nah, lalu proses pergantiannya dari variabel C yang menghasilkan terminal input D itu menjadi variabel C menghasilkan terminal input D kecil. Lalu variabel A menghasilkan terminal input C menjadi variabel A menghasilkan terminal input D kecil. Variabel A menghasilkan terminal input B besar menjadi variabel A menghasilkan terminal input B kecil. Maka hasilnya adalah variabel S menghasilkan terminal input A besar, B kecil, A kecil, dan C. Lalu variabel S menghasilkan terminal input B besar, A kecil, dan C besar. Lalu variabel S menghasilkan terminal input A besar, A kecil, dan C. Variabel S menghasilkan terminal input A besar, B besar, dan A kecil. Variabel S menghasilkan terminal input A besar, A kecil, dan C. Variabel S menghasilkan terminal input A besar dan A kecil. Variabel S menghasilkan terminal input B besar dan A kecil. Variabel S menghasilkan terminal input A kecil. Variabel A menghasilkan terminal input B kecil. Variabel A menghasilkan terminal input D kecil. Variabel A menghasilkan terminal input B besar dan C. Variabel B menghasilkan terminal input B kecil. Variabel C menghasilkan terminal input D kecil. Variabel D menghasilkan terminal input D kecil. Nah, maka penyelesaiannya atau penghilangan dari produksi useless-nya, simbol variabel S dapat diubah atau diganti menjadi A besar, B kecil, A kecil, dan C. Atau B besar, A kecil, dan C. A besar, A kecil, C. A besar, B besar, A kecil. A besar, C. A besar, A kecil. B besar, A kecil, dan A kecil. Nah, simbol variabel A dapat diganti B kecil, D kecil, atau B besar, dan C. Simbol variabel B dapat diganti dengan B kecil. Simbol variabel C dapat diganti dengan D kecil. Simbol variabel D dapat diganti dengan D kecil karena nilai produksi yang tidak ada mengarah ke simbol S, maka simbol D dianggap useless, sifatnya redundan atau berlebih, maka akan dihapuskan. Nah, maka dari penyelesaian tadi hasilnya adalah variabel S menghasilkan terminal input A besar, B kecil, A kecil, C. Variabel S menghasilkan terminal input B besar, A kecil, dan C. Variabel S menghasilkan terminal input A besar, A kecil, dan C. Variabel S menghasilkan terminal input A besar, B besar, dan A kecil. Variabel S menghasilkan terminal input A besar dan C. Variabel S menghasilkan terminal input A besar dan A kecil. Variabel S menghasilkan terminal input B besar dan A kecil. Variabel S menghasilkan terminal input A kecil. Variabel A menghasilkan terminal input B kecil. Variabel A menghasilkan terminal input D kecil. Variabel A menghasilkan terminal input B besar dan C. Variabel B menghasilkan terminal input B kecil. Variabel C menghasilkan terminal input D kecil. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari mata kuliah teori bahasa automata dengan latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.